Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Tepat tahun 1995. Sebut saja di sini namanya Pak Sanusi. Di tahun itu, masalah ekonomi menjadi faktor yang menentukan pola pikir atau sudut pandang tentang kehidupan bagi setiap orang. Banyak orang yang tak bisa berpikir panjang sampai akhirnya terjerumus ke sebuah lembah kesesatan karena dukungan keadaan. Nah, pada tahun 1999, di ibu kota, ada demo besar-besaran. Saat penurunan era baru ke era demokrasi, Pak Sanusi saat itu berada di Jakarta. Beliau merintis usaha di sana. Namun karena adanya demo itu, usaha yang ia miliki kacau balau. Hampir setiap ruko yang dia punya hancur tanpa sisa. Sebuah ujian berat bagi Pak Sanusi yang membuat dia harus merelakan kalau usahanya itu benar-benar hancur tanpa sisa. Beliau masih bersyukur. Alhamdulillahnya, dia masih diberikan keselamatan dari amukan demo yang begitu luar biasa. Mau tak mau, Pak Sanusi dan keluarganya harus kembali ke kampung halaman tanpa sedikit pun uang ia bawa. Ketika sampai di kampung halaman, Pak Sanusi benar-benar terpuruk. Aset-aset yang dimilikinya itu berada di ruko, tapi tak satu pun yang dapat ia bawa. Sampai ketiga anaknya harus merasakan dampaknya, yaitu harus putus sekolah. Tak terbayangkan bagaimana keadaan Pak Sanusi waktu itu. Jakarta, tempat di mana ia merintis usahanya dari nol sampai sukses, tapi hilang dalam waktu sekejap. Semenjak keluarga Pak Sanusi pulang kampung, hampir 1 tahunan, anak-anaknya tak melanjutkan pendidikan lantaran mengurus surat kepindahan dari Jakarta ke kampung membutuhkan biaya yang tak sedikit. Pak Sanusi pun harus pikir otak, bagaimana caranya agar keluarganya ini bisa bertahan hidup. Skill yang dimilikinya ini di bidang dagang, sementara di kampung halamannya, usaha bentuk dagang ini tidak mudah, apalagi lingkungannya, lingkungan tani. Waktu itu, orang tuanya Pak Sanusi meminta sama Pak Sanusi untuk membantunya di sawah. Namun Pak Sanusi tidak mau menggarap sawah milik orang tuanya. Tapi karena keadaan yang memaksanya, sampai akhirnya Pak Sanusi merasakan bagaimana rasanya kerja di sawah sampai 1 tahun lamanya. Hasil yang diperoleh pun pas-pasan untuk makan di setiap harinya. Pak Sanusi benar-benar sudah putus asa. Kalau aku kayak gini terus, bagaimana nasib masa depan anak-anakku? Ya, kalau makan memang gak kurang, tapi bukan cuma makan saja yang kami butuhkan. Pak Sanusi ngelamun sendiri, membayangkan bagaimana masa depan anaknya kelak kalau dia seperti ini terus. Sampai akhirnya, satu lamunan ini membentuk sebuah pemikiran ketika dia melihat pohon besar di sebuah area sawah tersebut. Mungkin yang namanya pesugihan itu benar-benar ada, pikir Pak Sanusi. Apa kiranya aku itu kesana saja? Coba ajalah, daripada aku kayak gini terus, capek. Pak Sanusi pun nanya ke beberapa warga sekitar. Pak, itu pohon besar itu ada penunggunya ndak? Tanya Pak Sanusi kepada orang. Yang namanya pohon besar pasti ada penunggunya, Sanusi. Dimanapun tempat, apalagi tempat angker kayak gitu,
sudah pasti ada. Cuman di sini ada kuncinya. Kamu harus hati-hati. Kuncinya siapa, Pak? Tanya Pak Sanusi. Pak Wajo, dia kuncen di tempat itu. Memang kenapa, Pak? Kok dikasih kuncen? Padahal kan cuman pohon besar kayak gitu. Jangan sembarangan, Sanusi. Kamu kan warga sini, tapi kamu nggak tahu kalau tempat itu biasa digunakan untuk ritual. Sudah banyak orang luar yang ke situ untuk melakukan ritual agar dikasih rezeki dan menjadi orang sukses. Wah, yang benar, Pak. Iya, kabar itu dari beberapa orang. Lebih lengkapnya, kamu tanya aja ke Pak Wajo. Tapi kalau warga di sini nggak terlalu yakin, karena kita berharapnya pokoknya sawah kita lancar dan dapat panen bagus. Udah, itu aja. Soalnya warga kampung sini kan petani semua. Pak Sanusi yang mendengar cerita dari warga itu pun semakin tertarik ke tempat angker itu. Sewaktu dia pulang dari sawah, sekitar jam 4:30 sore, dia ketemu bapaknya. Pak, apa benar Pak Wajo itu kuncen di tempat angker itu? Tanya Pak Sanusi kepada bapaknya. Iya, memangnya kenapa? Nah, apa benar sih? Kalau di sana itu katanya bisa menjadikan orang sukses? Itu benar, Pak? Tanya Sanusi lagi. Iya, memang banyak orang luar datang ke sini. Ya, lewatnya Pak Wajo. Dia kan kuncen di sini. Ya, Bapak sendiri juga paham siapa Pak Wajo. Dia juga pernah cerita ke Bapak kalau orang luar ke sini mau nyari pesugihan. Bilang aja ke Pak Wajo. Tapi tidak semuanya bisa sukses. Ada yang gagal, ada yang gila, bahkan ada yang kabur. Kalau sepulangnya dari situ, satu rombongan mati semua karena kecelakaan. Ya, mungkin kalau pas dikasih rezeki sama penunggunya itu, ya membuahkan hasil. Tapi kalau enggak, ya akan berdampak buruk ke kita. Oh, jadi enggak semuanya bisa ya, Pak? Ya, enggak bisa. Sebentar. Kamu nanya tempat angker itu maksudnya apa, Sanusi? Tanya bapaknya. Iya, Pak. Iya, tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman di sawah. Terus saya ngelamun ngelihat tempat itu. Kok tempatnya angker banget? Iya, di sana memang angker. Jangan sekali-kali ya kamu ke sana. Iya, Pak, jawab Sanusi. Walaupun sudah diperingati sama bapaknya untuk jangan sekali-kali ke sana, Pak Sanusi pun ngeyel. Pak Sanusi memang sudah ada niatan mau ke tempat angker itu. Tanpa sepengetahuan dari bapaknya, Pak Sanusi ketemu sama Pak Wajo. Pak, saya Sanusi, anaknya Pak Wardi. Oh, kamu Sanusi. Gimana kabarnya di kota? Kata Pak Wajo. Sudah hancur, Pak. Loh, hancur gimana? Tanya Pak Wajo. Iya, kemarin Bapak kan tahu. Setahun yang lalu ada demo besar-besaran. Ruko saya terbakar, Pak. Habis semua. Aduh leh, yang sabar ya. Terus, ini ngomong-ngomong ada apa? Tumben-tumbennya kamu kesini. Kamu udah lama pulang, tapi baru mampir ke rumah Simbah. Ada apa ya? Kata Pak Wajo. Gini Mbah, saya memang jarang keluar Mbah. Udah putus asa saya, benar-benar pusing. Keadaan saya sekarang kan gini. Anak saya pun sudah tak melanjutkan sekolah Mbah. Belum lagi kebutuhan semakin banyak. Saya kesini mau ngomong serius sama Mbah. Apa bener sih Mbah? Di sini ada tempat keramat yang bisa mendatangkan kekayaan? Tanya Pak Sanusi kepada Pak Wajo. Iya benar, Mbah sendiri juru kuncinya. Kira-kira kalau saya yang ke situ bisa sukses gak ya Mbah? Tanya Pak Sanusi. Ya tergantung tujuanmu itu apa. Oh, ya syukur-syukur saya dapat rezeki Mbah. Saya kepingin merubah nasib Mbah. Masa saya harus jadi petani terus? Kasihan anak-anakku tak bisa melanjutkan sekolahnya. Gimana nanti masa depan anak saya Mbah? Makanya saya kesini. Ya syukur-syukur saya dapat petunjuk dari tempat itu.
Ya udah, gini saja. Kalau kamu pingin dapat petunjuk, nanti Simbah kasih tahu caranya untuk bisa ke sana. Jawab Mbah Wajo. Beneran Mbah? Mau dikasih tahu? Iya, tapi sebelumnya bapak kamu tahu nggak? Soalnya Mbah takut sama bapak kamu. Takut kenapa Mbah? Tanya Sanusi. Ya, kamu kan tahu bapak kamu itu kayak gimana orangnya. Kalau dia nggak suka ya nggak suka. Orangnya tuh keras. Terus terang Mbah, saya kesini tidak diketahui bapak saya. Jawab Pak Sanusi. Nah, terus kalau nanti bapakmu tahu gimana? Tanya Mbah Wajo. Ya, pokoknya Simbah saja yang tahu. Jadi gimana caranya Mbah biar bapak tidak tahu? Ya udah, tapi rahasia ya, kata Mbah Wajo. Iya Mbah, saya jaga rahasia ini. Jawab Pak Sanusi. Kamu lahirnya hari apa? Istri kamu lahirnya hari apa? Pak Sanusi pun ditanya, dijelaskan dan dihitung dengan hitungan Jawa. Menurut hitungan, kamu bisa masuk ke tempat keramat itu di malam Jumat Legi. Malam Jumat Mbah? Iya, dan jamnya itu jam 11 malam. Ndak kurang, ndak lebih. Pokoknya jam 11 kamu sudah duduk di situ. Tapi sebelum kamu duduk ada tata caranya. Tapi sebelum itu kamu ngomong dulu sama istrimu. Kalau kamu sudah dapat izin, nanti baru Mbah kasih tahu tata caranya. Iya Mbah. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbah. Nanti saya kesini lagi. Mbah Wajo pun hanya menganggukkan kepalanya. Saat pulang ke rumah, Pak Sanusi papasan dengan bapaknya. Kamu dari mana Sanusi? Jam segini baru pulang? Tanya bapaknya. Nyari-nyari kerjaan Pak. Daripada saya sehari-hari jadi petani kayak gini, pinggangnya gak kuat Pak. Seumur-umur bapak kan tahu aku gak suka jadi petani. Kalau gak terpaksa, saya gak bakalan mau Pak. Sanusi, dengar ya, jadi petani itu senang berkah. Beras ada, hasil panen bagus ya alhamdulillah. Kita tidak kurang makan. Ya gak kurang memang. Tapi bapak ingat gak, saya dulu kayak gimana? Saya sekolah cuman SMP, terus saya jadi kuli di Jakarta Pak. Sampai ketika saya mau nikah, saya suruh nyari uang sendiri. Saya tidak mau sengsara lagi Pak. Nah terus, kamu maunya apa? Tanya Bapak Sanusi. Ya, makanya saya keluar, nyari informasi, barangkali ada pekerjaan Pak. Syukur-syukur di kota atau di mana? Jawab Sanusi. Ya udah, terserah kamu saja. Yang penting, Bapak sudah ngingetin kamu. Pokoknya jangan yang aneh-aneh. Iya Pak, siap. Jawab Pak Sanusi. Mungkin pikirannya Pak Sanusi waktu itu, bapaknya seperti sudah punya firasat kalau ia mau datengin tempat keramat itu. Karena kata-kata yang keluar itu menunjukkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Sanusi langsung menemui istrinya. Pak Sanusi pun langsung ngomong, Bu, kira-kira ibu mau nggak kalau kita ngerubah nasib? Tanya Pak Sanusi kepada istrinya. Merubah nasib gimana Pak? Emang bapak dari mana tadi? Tanya istrinya. Bu, bapak itu coba nyari-nyari solusi. Ya, bapak jujur saja nggak sanggup jadi petani kayak gini Bu. Capek. Tiap hari nggak ada hasil yang memuaskan. Jujur aja Bu, bapak nggak kuat kayak gini terus. Terus bapak mau kerja apa? Tanya istrinya. Ya makanya Bu, bapak mau nyari petunjuk, mau nyari solusi lewat Pak Wajo. Pak Wajo yang mana? Tetangga kita itu? Tanya istrinya. Iya, ibu kira-kira mengizinkan nggak kalau misalkan bapak minta tolong sama Pak Wajo? Tanya Pak Sanusi ke istrinya. Ya, kalau ibu sih ngizinin aja. Yang penting baik untuk keluarga kita Pak. Jawab istrinya. Ya sudah Bu, gini saja. Nanti besok kalau pas bapak ke sawah,
Ibu temenin saya ke rumahnya Pak Wajo ya, tanya Pak Sanusi ke istrinya. Iya Pak, iya, jawab istrinya Pak Sanusi. Keesokan harinya, setelah dari sawah, Pak Sanusi dan istrinya pun ke tempat Mbah Wajo. Monggo, silahkan masuk. Oh, ini istri kamu? Iya Mbah, istri saya minta dijelasin tentang obrolan kita kemarin Mbah. Jadi, begini Bu, suamimu ini ingin dapat petunjuk agar hidup kedepannya itu lebih enak. Nah, untuk bisa mendapatkan petunjuk itu, suami kamu itu harus tirakat atau semedi. Apakah Ibu mengizinkan? Jadi, nanti kalau misalkan bertapa itu bisa mendapatkan petunjuk atau ilham yang bisa memberikan jalan kemudahan untuk suami kamu. Katanya, suami ibu itu gak betah jadi petani, ingin merubah nasib. Kalau memang jodoh, rezekinya, ya pasti bisa. Emang ini apaan sih Mbah? Semedi gimana? Kata istri Pak Sanusi kepada Mbah Wajo. Gini, saya jelasin dulu. Pak Sanusi itu mau tirakat di tempat yang dimana saya menjadi kuncinya. Nah, saya tahu betul bagaimana orang yang bisa diterima dan tidak. Dan kebetulan semalam suami kamu itu udah ngobrol sama Simbah. Setelah aku hitung-hitung hari lahir kalian, kalian bisa dan mudah diterima di tempat keramat itu. Tapi Mbah, kalau bapak ibu mertua saya tahu gimana? Makanya kamu diajak ke sini sama suami kamu itu biar nggak diketahui sama bapak ibu kamu. Yang penting kamunya jaga rahasia. Iya Mbah. Nah terus gimana? Suami kamu diizinkan? Ya pokoknya yang baik buat keluarga nggak masalah Mbah, kata istrinya Pak Sanusi. Setelah mendapatkan izin dari istrinya Pak Sanusi, Mbah Wajo pun menjelaskan. Begini intinya, kalian kan sudah sepakat. Nanti pas Jumat Legi, seperti apa yang sudah Simbah jelaskan ke kamu datang itu jam 10 malam ke sini. Nanti semuanya Mbah jelaskan. Yang penting, kalian balik saja dulu. Jangan sampai bapak ibu kalian mengetahui kalau kalian dari sini. Karena bapak kamu itu tidak suka sama Simbah. Iya Mbah, baik. Kalau begitu, kami permisi Mbah. Mereka berdua pun balik. Singkat cerita, setelah beberapa hari, waktu yang ditunggu pun tiba. Sekitar jam 10 malam, setelah bapak ibunya atau keluarga dari Pak Sanusi sudah istirahat, lewat pintu belakang, Pak Sanusi pun keluar menemui Mbah Wajo. Mbah Wajo pun langsung mengantar Pak Sanusi ke tempat yang dimaksudkan, dan tata cara ritual pun dijelaskan sembari menunggu jam 11 malam. Nah kebetulan malam Jumat itu, ketika Pak Sanusi sama Mbah Wajo menuju ke tempat keramat, lingkungan sudah sangat sepi. Setelah semuanya dijelaskan, Simbah Kuncen ini masuk ke dalam gubuk yang terletak di belakang pohon besar itu. Pak Sanusi diminta untuk semedi, sementara Mbah Wajo masuk ke tempat itu. Jam 11 malam tepat, kamu duduk di situ, jangan kemana-mana. Nanti kamu akan ditemui oleh sosok yang akan membantu kamu. Apa yang dia minta, kamu turuti saja. Iya Mbah, baik. Suasana malam itu pun seketika mencekam. Duduk bersila, ditemani tiupan angin malam yang kian menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut yang mulai terasa, sebisa mungkin dihalaunya. Berawal dari tiupan angin, kini menjadi rintik-rintik hujan. Padahal langit terang benderang, cahaya rembulan pun menemaninya. Tapi entah dari mana rintik-rintik hujan itu datang. Setelah kejadian yang agak aneh itu, disusul dengan suara-suara tawa layaknya kuntilanak yang membuat Pak Sanusi waktu itu merasa ketakutan. Namun perkataan Mbah Wajo selalu diingat. Jangan sampai kamu takut. Jika kamu takut, mendingan gak usah. Kita balik saja.
Pak Sanusi pun sudah bertekad akan merubah nasib keluarganya. Ketika mantra yang sudah diajarkan itu dibaca, Pak Sanusi melihat tempat keramat itu seperti bukan pohon besar yang ia lihat sebelumnya, tapi sebuah istana kerajaan. Pak Sanusi pun disuruh masuk, diantar sama 2 prajurit dengan pakaian kerajaan. "Silahkan, Anda masuk, sudah ditunggu sang raja." 2 prajurit itu mengantar Pak Sanusi menghadap ke raja. "Kamu kesini minta apa? Dan ada perlu apa, Sanusi?" Aku ingin mendapatkan petunjuk agar nasibku berubah. Aku ingin jadi orang sukses. Aku ingin menjadi orang yang kaya raya." "Baiklah, tapi kamu harus serahkan anak ayam untukku. Maka kamu akan menjadi orang sukses dan kaya raya." Setelah sang raja mengucapkan itu, 2 prajurit kerajaan kembali mengantar Pak Sanusi keluar. Setelah Pak Sanusi kembali duduk bersila dan membaca mantra, istana kerajaan tadi seketika menghilang. Tepat jam 12 dini hari, Mbah Wajo datang untuk menemui Pak Sanusi. "Sudah ditemui sosok penunggu di situ kan? Apa yang dia minta?" Dia cuman minta anak ayam, Mbah." "Ya udah, kita pulang dulu saja. Ngobrolnya dilanjutin di rumah." Karena tempat keramat itu dan juga rumah Mbah Wajo tidak terlalu jauh, jadi hanya memakan waktu 25 menit saja. Setelah sampai di rumah, Mbah Wajo kembali menjelaskan, "Sekarang kamu tinggal turuti apa mau dari sosok itu. Tapi biasanya ayamnya itu bukan ayam asal-asalan. Kalau bisa, ayamnya itu ayam cemani." "Kamu tahu kan ayam cemani?" kata Mbah Wajo. "Iya Mbah, saya tahu." "Ya sudah, cari anak ayam yang belum pernah kawin. Yang belum pernah kawin berarti yang temanggang atau tanggung, jangan yang sudah dewasa. Mau jantan, mau betina, terserah. Yang penting jangan yang sudah kawin. Itu aja pesan si Mbah." Iya Mbah, baik," jawab Pak Sanusi. "Ya sudah, kamu pulang saja. Setelah kamu dapatkan ayam itu, tunggu Jumat Legi untuk menyerahkan ayam itu. Karena sudah ada hitungannya, tidak boleh asal-asalan." Setelah diminta pulang sama Mbah Wajo, Pak Sanusi pun sampai di rumah langsung menceritakan ke istrinya. "Bu, aku dapat petunjuk, Bu. Aku cuma diminta nyari ayam cemani hitam yang belum kawin." "Ah, ayam cemani? Kita nyarinya di mana, Pak?" kata istrinya Pak Sanusi. "Ya, kita cari saja, Bu. Yang penting kita usaha dulu," jawab Pak Sanusi. Jadi, istrinya Pak Sanusi itu tidak tahu apa-apa. Pokoknya, mengikuti apa yang dikatakan Pak Sanusi. Setelah beberapa hari Pak Sanusi melakukan ritual itu, sembari garap sawah, Pak Sanusi ke pasar nyari ayam cemani. Namun sudah hampir 3 minggu ini, tidak juga menemukan. Sampai Pak Sanusi meminta istrinya, "Bu, aku bantu nyari ayam, Bu. Bapak ini waktunya sudah gak ada, Bu. Kalau aku ketahuan sama bapak dan ibu kamu gimana? Ibu sajalah yang pergi ke pasar. Barangkali rezeki ibu bisa dapat ayam cemani itu," suruh Pak Sanusi ke istrinya. "Ya sudah, biar saya yang nanti cari. Bapak kerja saja di sawah." Jadi ada sekitar 4 minggu lebih, sepasang suami istri itu mencari ayam cemani. Sampai akhirnya 1 bulan kurang 3 hari, anak ayam itu baru didapatkan dari salah satu pasar yang sangat jauh dari tempat tinggal Pak Sanusi dan juga istrinya. "Akhirnya nemu juga ya, Bu. Tapi nanti malam belum Jumat Legi, Bu. Kurang 3 hari lagi. Ini ayam mau taruh di mana ya, Bu? Soalnya kalau misalkan ini ditaruh di rumah, nanti ketahuan bapak dan ibu, pasti jadi omelan. Bahkan bukan omelan lagi, Bu. Karena ayam ini kan ayam cemani, ayam yang jarang dipelihara oleh orang umum. Gimana ya, Bu? Mau dibawa kemana ayam ini, Bu?
Tanya Pak Sanusi ke istrinya. Kalau ditaruh di rumah Mbah Wajo gimana, Pak? Kata istri Pak Sanusi. Ya udah, ayo kita ke sana sekarang, jawab Pak Sanusi. Mbah, saya sudah dapatkan ayamnya. Saya titip ayamnya di sini saja ya, Mbah, kata Pak Sanusi ke Mbah Wajo. Ya sudah, sini. Taruh saja di dalam rumah Simbah, biar tak rawat, jawab Mbah Wajo. Setelah tiba waktunya, sekitar jam 10.30 malam, di malam Jumat Legi, Pak Sanusi menemui Mbah Wajo dan langsung membawa ayam tersebut ke tempat keramat itu. Anak ayam itu diletakkan di bawah pohon besar. Tepat jam 11 malam, Pak Sanusi mulai membaca mantra. Istana kerajaan tak menampakkan wujudnya lagi. Namun, terdengar suara jeritan dan tangisan meminta tolong dari berbagai sudut. Suara itu membuat Pak Sanusi merasa ketakutan. Tiba-tiba, bayangan orang yang disiksa semakin jelas di hadapannya. Alam bawah sadarnya Pak Sanusi melihat banyaknya orang-orang tersiksa, dicambuk, ditarik, tanpa rasa belas kasih. Apa ini? Kenapa aku melihat seperti ini? Kata Pak Sanusi. Tapi tekad nekatnya, Pak Sanusi masih tetap bulat. Dia tetap baca mantra, walaupun melihat banyaknya orang yang tersiksa dengan tangisan minta tolong, jeritan anak-anak, sama orang tua. Semuanya itu disaksikan oleh Pak Sanusi. Setelah apa yang dilihat tadi, kedua prajurit ini kembali datang dan kerajaan itu mulai terlihat kembali. Sementara penampakan yang tadi Pak Sanusi lihat sudah menghilang. Pak Sanusi diminta masuk. Saat masuk itu, sang raja berkata, "Bukankah kamu sudah melihat itu semua? Siapapun yang akan menjadi pengikutku, jika orang itu membangkang, maka akan tersiksa." Aku tidak akan membangkang, Raja, kata Pak Sanusi. Bagus. Sekarang pulanglah, dan aku akan kabulkan semua permintaanmu dan potong anak ayam itu untukku. Iya, Raja, jawab Pak Sanusi. Dan dua prajurit itu pun mengantar Pak Sanusi untuk keluar. Saat dia keluar, Pak Sanusi segera memotong anak ayam itu. Mbah, tapi saya tidak bawa pisau. Bagaimana caranya menyembelih ayam ini? Tenang, Mbah sudah siapkan. Jadi, Simbah tahu kalau ayam ini bakal saya potong, Mbah, kata Pak Sanusi lagi. Iya tentu, sudah pasti kamu disuruh potong ayam itu, jawab Mbah Wajo. Pemotongan ayam itu pun dibantu Mbah Wajo dengan memegang bagian kaki sama sayap, sementara bagian kepala dipegang sama Pak Sanusi. Di kegelapan malam, di bawah pohon besar, saat kepala ayam itu dipegang oleh Pak Sanusi dengan pisau yang ada di tangan kanannya, dia sudah siap untuk menggorok leher ayam cemani yang sudah di depan matanya. Namun dalam sekejap, yang dia lihat oleh Pak Sanusi itu bukan ayam, tapi anak kandungnya yang paling terakhir. Pisau yang digenggamnya dan tangan yang menggenggam kepala ayam seketika terlepas. Mbah, apa ini, Mbah? Tapi ketika dia melihat kembali ayam itu, ya wujudnya ayam. Apa-apaan ini, Mbah? Aku tadi melihat bukan ayam cemani, tapi anak bungsuku, Mbah. Tapi ini kenapa berubah lagi menjadi ayam lagi? Kata Pak Sanusi. Seketika itu, Mbah Wajo langsung marah sama Pak Sanusi. Sanusi, ini tempat keramat. Kamu jangan membentak-bentak di sini. Mbah, aku nggak mau ngelakuin ini, kata Sanusi. Sanusi, kamu diminta apa sama penunggu di sini? Motong ayam kan? Ya sudah, potong saja. Ini ayam, bukan anak kamu. Dengan perasaan takut, Pak Sanusi kembali memegang kepala ayam itu, karena yang tadi dia lihat itu adalah anak bungsunya. Pisau yang terjatuh tadi kembali diambil. Setelah siap disembelih, dari mulut Pak Sanusi terucap kalimat,
Bismillahirrohmanirrohim. Dar. Seketika, suara petir menyambar ayam yang akan disembelih. Sampai Pak Sanusi dan Pak Wajo benar-benar ketakutan karena kelihatan cahaya itu benar-benar nyata berada di depan mereka sampai ayam itu pun terlepas. Pak Sanusi spontan langsung menjauh dari tempat itu. Namun, ia kebingungan karena tak melihat Mbah Wajo. Astagfirullahaladzim, Mbah. Mbah, bangun, Mbah. Mbah Wajo ternyata tergeletak akibat kesambar petir. Beberapa kali dibangunkan sampai Pak Sanusi teriak-teriak minta tolong. Mbah Wajo tetap tak sadar. Namun, ketika dicek denyut nadinya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Sanusi kebingungan harus bagaimana. Karena di tempat itu sama sekali tak ada orang kecuali dirinya dan Mbah Wajo. Sampai akhirnya dia balik mengabarkan ke keluarganya Mbah Wajo. Tolong itu Mbah Wajo. Bawa Mbah Wajo. Gimana Pak? Gimana Pak Sanusi? Pelan-pelan ngomongnya. Itu Mbak Wajo meninggal dunia. Yang benar kamu. Terus sekarang bapak saya di mana? Di bawah pohon keramat, Mbak. Mereka pun bergegas ke pohon itu dengan meminta bantuan beberapa warga yang tak sengaja berpapasan. Tubuh Mbak Wajo pun gosong akibat kesambar petir. Seluruh warga pun akhirnya terbangun karena kepanikan itu. Sampai bapaknya Pak Sanusi pun akhirnya tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kena marah orang tuanya. Seandainya kamu Sanusi benar-benar sampai bunuh ayam itu, mungkin anak kamu sudah mati. Tapi Allah masih melindungi kamu. Dari kemarin Bapak sudah punya firasat, dan ibumu juga memimpikan kamu membawa ayam yang akan dibuang, dan ternyata benar dugaan Bapak. Bapak yang memohon meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Ya Allah, lindungilah anakku dari segala kesesatan dan juga segala kemusyrikan. Lindungilah anak-anakku dan cucuku. Dan jawaban dari Gusti Allah itu membuat kamu tersadar, Nak. Ya sudahlah, semua ini sudah terjadi. Tapi yang penting, kamu dan anak-anakmu dan semua keluarga kita semuanya masih utuh. Soal Mbah Wajo itu urusan dia dengan penunggunya. Tapi semoga ini menjadi pelajaran buat kamu Sanusi. Jangan pernah sekali-kali kamu berpikir untuk mendapatkan kekayaan yang mengorbankan nyawa anak dan keturunanmu. Ingat pesan Bapak, pesan ibumu. Kamu ini anak laki-laki, dan memang Bapak tidak pernah mendidik kamu, membesarkan kamu dengan pendidikan yang layak, seperti anak-anak pada umumnya. Maafkan Bapak, Nak. Dulu Bapak itu cuma buruh tani, yang alhamdulillah sekarang sudah punya sawah, dan sawah itu akan menjadi hak milik kamu. Kamu tinggal ngelola saja. Kenapa Bapak meminta kamu menjadi seorang petani? Agar kamu tahu jerih payahnya menjadi orang susah kayak gimana. Agar kamu tahu dan merasakan bagaimana yang namanya selembar uang itu sangat berharga. Agar kamu jangan merasa semua itu adalah kamu yang memiliki. Semua itu butuh perjuangan, Nak. Semua itu butuh proses untuk bisa menjadi orang sukses. Bapak bersyukur sudah punya banyak petak sawah. Tapi semua ini juga Bapak usahakan untuk kamu dan anak-anak kamu. Karena kamu cuma anak Bapak satu-satunya Sanusi. Jadi pesan Bapak ini, jangan pernah sekali-kali kamu datang ke tempat keramat atau apapun yang terkait dengan kemusyrikan. Sekarang, kalau kamu mau buka usaha silahkan. Jual sawah Bapak. Bapak ikhlas daripada kamu harus mengorbankan anak kamu sendiri. Bapak masih ada sawah yang Bapak bisa digarap. Mendengar perkataan bapaknya ini, Pak Sanusi, istri serta anak-anaknya menangis. Kenapa Bapak tidak menyekolahkan anak-anak kamu?
Karena agar kamu sebagai kepala keluarga itu berpikir bagaimana caranya mendidik anak yang benar. Sudah, insya Allah, kalau Tuhan yang berkehendak itu, tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anak kamu saat ini putus sekolah, itu nggak apa-apa. Masih ada waktu. Semoga Allah berkehendak untuk membuat anak-anak kamu lebih sukses ke depannya dan mengetahui bagaimana jerih payah seorang bapak, seorang ibu, untuk bisa menafkahi dan mendidik anak-anaknya. Pak Sanusi pun menangis, meminta maaf, memohon ampun sama bapak ibunya. Maafkan saya ya Pak, Ibu. Pak Sanusi bersyukur punya seorang bapak yang ternyata maksud dan tujuannya menjadi buruh tani adalah untuk mendidik dia menjadi seorang yang mandiri. Nah, seperti itulah ceritanya. Sebuah kisah atau pengalaman hidup dari pasangan ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ambil sisi baik dan positifnya dari apa yang diceritakan. Semoga dari kisah ini kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.